Halo teman-teman, selamat datang di channel Niko Hilmi Official. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih sejarah si robot hijau Android yang sering kita pakai sehari-hari. Ternyata tujuan awalnya bukan itu. Android itu awalnya direncanakan untuk digunakan mengoperasikan kamera. Yes, smart kamera. Cuman akhirnya pindah ke ponsel karena dinilai pasarnya semakin lama semakin kecil. Waktu itu yang mendominasi adalah Symbian dan Microsoft Windows Phone. Jadi sebelumnya Microsoft itu pernah mempunyai sistem operation mobile ya. Oke, mari kita baca bareng-bareng seperti apa sih beritanya atau tepatnya teksnya. Speech motor. Kita baca yang baris awal. Fase awal, kelahiran dan akuisisi, 2003 sampai 2007. Ya. Android dimulai pada tahun 2003 bersama Andy Rubin dan timnya. Kita baca yang bagian 2. 2003, proyek Android dimulai. Android Inc. didirikan di Palo Alto, California, oleh 4 orang kunci, Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, dan Chris White. Fokus awal mereka adalah menciptakan sistem operasi yang lebih cerdas untuk kamera digital. Ya, bener kan? Kamera digital. Oke, kita lanjut ke baris berikutnya. 2004, para pendiri Android menyadari bahwa pasar kamera digital terlalu kecil. Mereka kemudian melakukan pivot, mengalihkan fokus ke pengembangan sistem operasi untuk perangkat smartphone, bersaing dengan pemain dominan saat itu seperti Symbian dan Windows Mobile. Ya. Jadi, waktu itu kalau teman-teman yang lahir pada tahun 2000-an, pasti teman-teman ngerti lah ya. Atau teman-teman yang lahir tahun 90-an deh. Kita jauh mundur ke sana. Itu pasti ngerti. Soal Nokia, Windows Phone, itu pasti tahu ya. Atau BlackBerry. Nah, itu tuh. Itu masa-masa keemasan mereka ya. Sebelum akhirnya digantikan sama Android sama iOS. iOS adalah iPhone ya. Oke, kita lanjut lagi. 2005, momen penting terjadi. Google mengakuisisi Android Inc. dengan nilai sekitar 50 juta dolar. Andy Rubin dan timnya bergabung dengan Google. Di bawah naungan Google, mereka memutuskan untuk membangun Android di atas kernel Linux, sebuah fondasi perangkat lunak sumber terbuka, open source. Ya. Jadi sebenarnya secara nggak langsung teman-teman juga itu memakai Linux ya. Cuma dibungkus dengan sistem OS Android itu. Oke. Jadi Linux mungkin kalau teman-teman pernah dengar-dengar di laptop itu jarang sekali. Jarang banget orang-orang yang pakai Linux tuh jarang sekali. Tapi sebenarnya itu bukan tempatnya Linux, atau lebih tepatnya untuk dominasi laptop itu sudah ditempati sama Windows Microsoft. Linux menempati tempat yang lain seperti server, Android, dan lain-lain. Kita pindah ke baris berikutnya. 2007, Google memimpin pembentukan Open Handset Alliance (OHA) pada 5 November. OHA adalah sebuah konsorsium yang terdiri dari puluhan perusahaan teknologi termasuk produsen perangkat, HTC, Motorola, Samsung, operator seluler, dan pembuat chipset. Tujuan aliansi ini adalah untuk mengembangkan standar terbuka bagi perangkat seluler. Di bulan yang sama, Android merilis versi beta publik pertamanya. Ya, Android itu sebenarnya dirilis bebarengan dengan iPhone 1, iPhone 1, di mana iPhone 1 sendiri itu dirilis pada tahun 2007. Cuman kenapa kok ditunda sampai 2008 kalau kita lihat dari sejarahnya ya? Karena gini, mereka itu nggak yakin gitu akan mampu bersaing dengan Apple. Akhirnya diundurlah dan sampailah kita di mana HTC T-Mobile G1 atau HTC T-Mobile G1 lahir. Kita baca yang baris berikutnya. Era komersial dan makanan penutup, 2008 sampai 2018. Ya, teksting ini mungkin aneh ya, tapi kita baca saja. 2008, Android 1.0 Alpha. Oke. Versi komersial pertama, Android 1.0, dirilis pada 23 September 2008. Perangkat pertama yang menggunakannya adalah HTC Dream atau T-Mobile G1. Fitur utamanya mencakup integrasi penuh dengan layanan Google seperti Gmail, Google Maps, Calendar, dan hadirnya Android Market untuk mengunduh aplikasi. 2009, Android 1.5 Cupcake. 2009 dirilisnya Android 1.5 Cupcake ya.
Ya, di era awal tadi namanya adalah Android Alpha. Sekarang di Android 1.5 sampai ke Android 9, semuanya, hampir semuanya menggunakan nama makanan manis. Kita baca lagi. Ini adalah versi pertama yang menggunakan nama makanan penutup, dimulai dari huruf C. Cukcake memperkenalkan on-screen keyboard, papan ketik di layar, dan dukungan widget pihak ketiga, serta kemampuan merekam video dan mengunggahnya langsung ke YouTube. Ya, itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh Android Cupcake. Ya, bagi kalian yang mungkin ya suka makan lah, pasti tahu cupcake. Saya aja nggak tahu ya teman-teman. Oke, kita santai saja, nggak usah terlalu tegang. Kita lanjut ke teks berikutnya. 2009, Android 1.6 download. 2009 Android 1.6 donat. Ya, bukan donat yang itu. Ya, kita baca lagi. Download membawa peningkatan signifikan pada dukungan untuk resolusi dan kepadatan layar yang berbeda-beda, membuat Android bisa digunakan di berbagai jenis perangkat. Selain itu, fitur pencarian global dan dukungan untuk jaringan CDMA-EVDO juga ditambahkan. Jadi mungkin saja ya teman-teman, saya juga belum ngulik, tapi semoga saja saya benar, atau kalau saya salah silahkan kalian mengkoreksi saya di kolom komen ya. Jadi Android pada waktu itu belum mensupport jaringan CDMA seperti apa yang tertampil di teks ini. It's okay, kita baca lagi teks berikutnya. 2009 sampai 2010, Android 2.0 sampai 2.1 Eclair. Android 2.0 sampai 2.1 Eclair. Oke, mari kita baca lagi. Eclair diluncurkan hanya 6 minggu setelah download. Fitur utama adalah navigasi Google Maps dan by turn secara gratis dan dukungan untuk multiple accounts, beberapa akun Google. Ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah membuat beberapa akun ya, yang ya punya 2 atau 3 akun lah, multiple. Seperti saya. Notification from WhatsApp teman. Seperti saya mempunyai beberapa akun Google. Nah, dukungan ini dimulai pada Android Eclair 2.0 dan 2.1. Oke, kita baca lagi. 2010, Android 2.2 Froyo, Frozen Yogurt. Kita baca lagi. Froyo berfokus pada peningkatan kinerja, terutama berkat integrasi JIT, Just in Time Compiler. Versi ini juga membawa fitur mobile hotspot atau tethering dan dukungan resmi untuk Adobe Flash di browser. 2010 sampai 2011, Android 2.3 Gingerbread. Ini si non-visual desktop access bacanya Gingerbread, tapi tulisannya gingerbread ya, bacanya gingerbread. Gingerbread melakukan perombakan desain antarmuka, membuatnya lebih modern, dan meningkatkan efisiensi baterai. Versi ini mendukung NFC, kamera depan, dan voice garis miring video chat melalui Google Talk. Google Talk sekarang jadi Google Meet ya. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu NFC itu apa sih sebenarnya, NFC ya, mungkin bagi para pengguna Samsung ada sebagian di sini yang ngerti. Kalau teman-teman pernah pengen ngecek saldo kartu e-tol ya, tempelin aja kartu e-tolnya di belakang, terus nanti muncul tuh nominal saldonya tinggal berapa. Nah, itu NFC ya teman-teman. Itu enak banget emang. Cuma di HP saya jujur saya matiin karena bisa dibilang saya juga nggak pernah pakai. Oke, lanjut lagi. 2011, Android 3.0 sampai 3.2 Honeycomb. Android 3.0 sampai 3.2 Honeycomb. Notification from. Oke, kita baca lagi. Honeycomb adalah versi yang dibuat secara eksklusif untuk tablet. Di tengah persaingan ketat dengan iPad, antarmukanya dioptimalkan untuk layar yang lebih besar. Ya, jadi Android mulai masuk ke ranah tablet itu dimulai pada Android Honeycomb. Kita baca lagi. 2011, Android 4.0 Ice Cream Sandwich. 2011 Android 4.0 Ice Cream Sandwich ya. Versi ini menyatukan kembali versi ponsel dan tablet. Ice Cream Sandwich memperkenalkan desain UI baru yang lebih bersih, membawa fitur dari Honeycomb ke ponsel, dan menambahkan fitur inovatif seperti Face Unlock. Face Unlock ya, unlock dengan wajah. Mungkin di sini yang tunanetra seperti saya juga nggak pernah pakai ya fitur Face Unlock.
banyak kan fitur fingerprint. Oke, kita lanjut lagi. 2012 sampai 2013, Android 4.1 sampai 4.3 Jelly Bean. Android 4.1 sampai 4.3 Jelly Bean. Kita baca lagi. Jelly Bean memperkenalkan Project Butter yang bertujuan membuat antarmuka menjadi lebih mulus dan responsif. Google Now hadir sebagai asisten digital yang memberikan informasi kontekstual. Google Now sekarang asisten Google ya. Ya, jadi bagi teman-teman yang sudah pakai Android semenjak lama, mungkin teman-teman pernah nemu Google Now ya. Sekarang asisten Google. Atau bagi teman-teman yang baru saja pakai Android, mungkin belakangan ini ya, sekitar tahun 2020 atau 2021, yang nggak pernah nelusurin bagaimana sih sejarah Android itu sebenarnya ya. Teman-teman pasti baru tahu kalau asisten Google itu sebelumnya Google Now. Dan saya waktu itu pernah nyoba, kalau nggak salah, nggak pinter ya teman-teman. Jadi semisal kita tanya, itu gimana ya sistemnya ya, intinya nggak sepinter dengan asisten Google ya. Notification from WhatsApp. Namanya saja juga Google Now gitu. Oke, kita baca lagi yang new line berikutnya atau baris berikutnya. 2013, Android 4.4 KitKat. Oke, Android 4.4 KitKat ya. Apa ini peningkatan yang di bawah? Google berfokus pada efisiensi dengan KitKat yang dirancang untuk dapat berjalan dengan baik di perangkat dengan RAM rendah, minimum 512 Mbit, memperluas jangkauan pengguna Android. Fitur perintah suara OK Google pertama kali muncul di sini. Jadi dulu RAM HP 512 MB itu wajar sekali ya teman-teman. Kalau sekarang mungkin 512 MB, buat apa sih? Saya aja jujur waktu itu pernah pakai Samsung Galaxy A01 Core RAM 1GB, itu aja kecil banget untuk di zaman sekarang. Tapi zaman itu sudah cukup sekali. Ya, saya nggak pernah lihat datanya sih, entah sudah cukup atau tidak. Cuman di era-era tahun itu, RAM di bawah 1GB itu mungkin agak-agak lazim ya. 2014 sampai 2015, Android 5.0 sampai 5.1 Lollipop. Ya, ini kita mulai masuk ke era Android 5.1 atau 5.0 Lollipop. Ya. Lollipop menandai debut material design, filosofi desain baru Google dengan animasi yang dinamis, lapisan bayangan, dan tata letak berbasis kartu. Versi ini juga mengganti Runtime David dengan Art Android Runtime untuk peningkatan performa. Oke. 2015, Android 6.0 Marshmallow. Android 6.0 Marshmallow. Ya, ini kalau nggak salah sih bareng dengan rilisnya Samsung Galaxy S6 ya. Iya bener, Samsung Galaxy S6 kan dia rilis tahun 2015 kan ya. Oke, kita lanjut lagi. Marshmallow meningkatkan inti fungsionalitas. Fitur pentingnya adalah dukungan fingerprint sensor resmi, Zen Mode untuk manajemen daya baterai yang lebih baik, dan sistem izin aplikasi yang lebih rinci. Oke. Notification from WhatsApp. Jadi mungkin bagi teman-teman yang penggemar fingerprint sensor seperti saya, jadi dukungan fingerprint itu dimulai pada Android 6.0 Marshmallow ya. Sebelum itu gak ada perangkat device yang memakai fingerprint, atau saya juga gak terlalu tahu juga. 2016, Android 7.0 sampai 7.1 Nougat. 2017 Android 7.0 hingga Android 7.1 Nougat ya, atau gimana ini bacanya. Baik, jadi di Android 7.0 hingga 7.1 Nougat, di sini kita baca dulu peningkatan apa saja yang dibawa. Nougat memperkenalkan fitur split screen multitasking, membagi layar, dan peningkatan pada sistem notifikasi, seperti kemampuan untuk membalas pesan langsung dari notifikasi. Fitur split screen itu dimulai pada Android Nougat ya. Dan saya sebagai pengguna screen reader ya, itu merasakan sekali. Waktu itu saya pakai Samsung Galaxy J5 2016 yang menjalankan Android 7 ya. Luar biasa teman-teman. Mau pindah antara aplikasi ya. Jadi saya mau pindah antara aplikasi atas dan bawah kayak gitu kan ya. Bagi teman-teman yang pernah pakai split screen pasti ngerti lah aplikasi apa yang saya maksud. Jadi semisal saya menjalankan YouTube dan WhatsApp, WhatsAppnya berada di bawah sementara YouTube-nya ada di atas.
Nah, saya itu mau pindah fokus antara WhatsApp dan YouTube. Sulitnya luar biasa. Bahkan mau split screen aja, waktu itu TalkBack gak mendukung split screen ya. Jadi TalkBack waktu di Android 7 itu belum mendukung split screen. Menunya hilang. Notification from WhatsApp app. Harus diakses memakai Jiswo CSR ya. CSR screen reader. Jadi waktu itu kalau mau split screen itu sulit banget. Harus pakai pembaca layar pihak ketiga biar semuanya bisa kebuka ya teman-teman. Sulit banget. Oke, kita baca yang berikutnya. 2017 Android 8.0 sampai 8.1 Oreo. Ini kita mulai masuk ke era kita ya. Oreo menghadirkan peningkatan kecepatan booting dan Project Triple, sebuah arsitektur modular yang memisahkan kode vendor dari sistem operasi, bertujuan untuk mempercepat pembaruan Android oleh produsen perangkat. Fitur Picture in Picture (PIP) juga dirilis. Fitur Picture in Picture (PIP) ya. Jadi kalau teman-teman pernah waktu itu atau beberapa kali nge-close YouTube ya, nge-close YouTube dengan memencet tombol tengah ya, yang utama atau rumah atau apa itu namanya, setiap produsen beda-beda ya, itu pasti pernah melihat jendela kecil yang bisa digeser kemana aja. Nah itu yang disebut dengan picture in picture. Jadi kita masih bisa tuh ngeliatin gambar kecil gitu. Entah kita lagi video call terus kita close WA-nya, kita close dengan cara pencet tombol utama yang di tengah itu ya, tombol yang di tengah itu ya, terus ada jendela kecil tuh. Nah itu gambar video callnya masih tertampil, dan itu gambarnya bisa kita seret kemana aja, bisa ke atas ke bawah gitu. Nah itu picture in picture. Mungkin bagi yang awas di sini enak pakai picture in picture ya, cuma bagi kami yang tunanetra itu biasanya saya matiin karena ya gak berguna juga sih, malah justru mengganggu. Jadi ketika kita pindah fokus, pindah antar halaman atau pindah antar apalah itu, fokus ya kalau nggak salah ya, lupa saya intinya. Jadi malah dia ganggu. Misalnya kita mau Notification from WhatsApp. Astagfirullah, ini banyak banget. Jadi kita mau masuk ke YouTube ya, pencet YouTube, dek, nanti dia malah YouTube video call picture in picture. Nah kayak gitu tuh. Terus lagi-lagi gambarnya ditaruh di tengah lagi. Bisa sebenarnya kita swipe ke atas, cuma ya ganggu aja. Jadi saya matiin. Mendingan sekalian aja kalau saya pakai split screen, lebih enak gitu. Oke, kita lanjut lagi. 2018 Android 9 Pie. Android 9 Pie ya. Versi ini mengintegrasikan kecerdasan buatan AI lebih dalam. Fitur Adaptive Battery menggunakan machine learning untuk memprioritaskan daya pada aplikasi yang paling sering digunakan. Navigasi berbasis gestur mulai diterapkan. Jadi bagi kalian yang pernah tuh double tap ponselnya, tetek, terus layarnya nyala. Nah ini dimulai di Android Pie. Era modern, angka dan personalisasi 2019 sekarang. 2019 Android 10. Google mengakhiri tradisi nama makanan penutup. Android 10 membawa fitur penting seperti dark theme di seluruh sistem, mode navigasi gestur yang lebih matang, dan peningkatan signifikan pada kontrol privasi pengguna. Jadi dark theme atau mode gelap ya, itu dimulai pada Android 10. Waktu itu saya pernah pakai Android 10 ya, Samsung Galaxy A01 Core itu yang Go Edition ya. Kalau yang versi fullnya Notification from WhatsApp app. pernah sih ya teman-teman, pernah, cuma nggak selama itu. Banyakan saya di Samsung Galaxy A01 Core. 2020 Android 11. Fokus pada care berkomunikasi. Android 11 memperkenalkan Conversation Notifications, mengelompokkan notifikasi pesan, Google untuk chat yang melayang, dan izin satu kali, one time permissions. Bubble untuk chat yang melayang ya. Jadi ya saya nggak ngerti sih bubble chat itu kayak gimana, karena saya juga nggak pernah lihat ya teman-teman. Cuma intinya seperti itulah. Kita lanjut saja ya ke yang berikutnya ya. 2021 Android 12. Salah satu perubahan visual terbesar dengan hadirnya material hue. Sistem desain ini secara dinamis dapat mengubah skema warna interface sistem berdasarkan wallpaper pengguna. Fitur privacy dashboard diperkenalkan, memberikan transparansi lebih pada penggunaan data oleh aplikasi. Notification.
2022 Android 13. Peningkatan pada privasi dan kustomisasi. Pengguna kini harus secara eksplisit memberikan izin kepada aplikasi untuk mengirim notifikasi. Terdapat juga dukungan bahasa per aplikasi. Ya. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa mengubah bahasa di satu aplikasi saja ya teman-teman, itu dimulai pada Android 13. Saya nggak pernah ya teman-teman pakai Android 13. Jadi saya tuh sistemnya dia langsung loncat dari Android 10 langsung saya loncat ke Android 14. Dari Samsung Galaxy A01 Core waktu itu langsung loncat ke Samsung Galaxy A15. Kita lanjut saja ke berikutnya. 2023 Android 14. Versi ini lebih memprioritaskan efisiensi, keamanan, dan kesehatan sistem. Terdapat pembaruan pada privasi data, peningkatan opsi kustomisasi, dan optimalisasi untuk perangkat layar besar seperti tablet dan ponsel lipat. Ya, foldable. 2023 itu foldable sudah mulai marak ya teman-teman. Seperti Samsung Galaxy Z Fold waktu itu, Samsung Galaxy Z Fold berapa deh saya juga lupa. Terus iPhone Fold waktu itu belum keluar. Hanya Samsung saja waktu itu yang bisa dibilang kekeh ya mereka memproduksi Fold, walaupun bisa dibilang waktu itu HP mereka tuh ringkih sekali. Jadi saya waktu itu juga ngamatin tuh. Oke, kita lanjut lagi. Saat ini, pengembangan Android terus berlanjut, fokus pada integrasi AI generatif yang semakin mendalam, pengalaman penggunaan yang lebih seamless di berbagai perangkat, serta penguatan keamanan dan privasi. Android tetap menjadi sistem operasi seluler yang paling banyak digunakan di dunia. Saat ini, Ya, jadi Android itu bisa dibilang juga tidak lepas dari jatuh bangun ya teman-teman. Cuma entah gimana di sini nggak ditulis gitu, karena ya nanti videonya jadi panjang sekali ya teman-teman. Itu. Oke, teman-teman, segitu dulu untuk video kali ini. notification. Nanti insya Allah ya teman-teman, insya Allah kalau memang bisa saya akan upload di F29 Family, bahas hal yang sama, cuma saya podcast sama teman gitu. Notification from WhatsApp app. Silahkan kalian tonton di channel F29 Family. Oke, terima kasih semuanya. Pause, stop,